Haleluya. 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 Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia menyertai bahkan memberkati kehidupan orang semua. Amin. Amin. Sampai hari ini masih penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya. Sudah dipertimbangkan dengan suara sama hari. Si Tuhan, maaf Bapak Ibu terlambat karena macet tadi di Kayu Bulan, macet jadi kurang paksa-paksa dan dengan Tuhan semua terlambat. Dari pas Kak Ten itu kasih jadwal kita dengan Tuhan, apa ini mau bawa? Mata bilang Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mau bawa, kasih tunjuk dah di dunia nyata bagaimana Tuhan mau kasih itu ayat dan kebenaran untuk menopang kita mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih lihat dan kita langsung bilang ke Kak Ten, Kak, di tema Tuhan yang mengangkat. Amin. Orang percaya Tuhan yang mengangkat orang. Amin. Amin. Tuhan yang mengangkat, sampai pastor bilang tadi, memang begitu orang terkadang di luar tuh Yesus adalah ciptaan yang pertama, bukan Alkitab catat Adam dan Hawa, tapi sekarang banyak orang yang Adam dan Hawa. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang mesti bersyukur, banyak dari tokoh Alkitab yang harus orang belajar. Bagaimana ketika Tuhan mengangkat, bagaimana ketika Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan ketika Tuhan memberkati. Tapi orang tidak boleh fokus kepada berkat. Amin. Amin. Fokus kepada sumber pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Banyak permasalahan, banyak pergumulan di luar sana yang boleh orang lewati. Kalau hari ini orang berdiri, hari ini orang di tempat ini datang beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Banyak tokoh Alkitab yang Tuhan tolong. Haleluya. Mari orang mau baca kebenaran firman Tuhan. Ini kebenaran yang sangat-sangat memerdekakan. Kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke ayat 11 dan seterusnya. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Haleluya. Tentang Daud. Amin. Yang saudara katakan amin. Amin. Orang baca bersama-sama, jangan baku dusu. Haleluya. Iya, si Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anak-anak semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang yang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan panas eloknya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Tuhan atas Daud. Berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Orang kejahatan Bapak Ibu Saudara tidak sebanding dengan Daud baking. Parah sekali itu. Tapi ada firman catat, firman bilang, Tuhan bilang, aku tidak menemui kesalahan sedikit pun pada orang ini. Tuhan bilang. Amin. Bagaimana kalau orang saudara menyebut kejahatan, Tuhan bilang, pancing karena tidak ada salah. Orang bilang, ngapa dia baru mau mati. Tapi ketika Tuhan yang membela, Tuhan yang mengangkat Bapak Ibu Saudara saya, tenang Jo. Yang usah orang pikir yang lain-lain. Amin. Orang di luar sana mau bilang, oh pengajaran ini begini, pengajaran ini begini, nak pusing. Buktinya masih Tuhan menyertai kok. Buktinya masih Tuhan memberkati kok. Berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih, nafas, kehidupan, kesehatan, kekuatan. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi orang mau pikir begitu. Tuhan, rupa Tuhan tidak menyertai, rupa Tuhan tidak mau bawa kita naik. Tenang saudara, amin. Ketika Tuhan lagi membawa orang di bawah, berarti Tuhan lagi membangun orang berfondasi. Amin. Daniel di gua singa. Aduh, haleluya. Itu singa-singa lapar Bapak Ibu Saudara, amin.
Semua makan pada dia. Marapa? Tuhan angkat, Tuhan tolong, amin. Sadrak, Mesak, Abednego, saya masuk di api. Contoh orang kalau berdiri di panas, langsung lagi. Amin. Mana orang lihat, orang cuma 3 dia pada apa di situ. Amin. Batu bukti penyertaan bagaimana Tuhan mengangkat setiap tokoh-tokoh kita. Hari ini orang di masa-masa yang sukar, so panas begini, kurang air lain kali, beli air, tapi Tuhan tetap menyertai. Orang baku bahasa nasi ini, ada bilang oh pengajaran ini yang begini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di YouTube. Tapi mereka tidak menemukan pengajaran yang sejati yang dari kita. Jadi orang bersyukur Tuhan di tempat ini pengajarannya Pastor kasih sangat luar biasa. Ada teman-teman di luar sana selalu tanya, siapa anak mentor, mau suka mau dapat? Kita mau bilang, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu, orang ada keturunan Yudas. Karena apa? Cari-cari orang bersalah. Karena nanti orang sebut so salah, orang kenapa dia? Orang tanya, oh sama enggak? Dia nggak jawab, kita mau sampaikan ini, kita bagikan sampai selalu pastor. Bagikan ke teman-teman. Dan kita bersyukur. Luar biasa itu penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang membela kehidupan orang. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang sedetik pun saja. Ya, saudara. Bayangkan, ini saya bilang DP anak-anak lu mantap-mantap, pakai-pakai baperang, Bapak Ibu Saudara. Cuma kasih yang ini Daud cuma di padang mengembalakan kambing domba. Haleluya. Nggak terpakai, bilang. Orang terkadang begitu, apalagi dalam keluarga. Orang tahu terlalu model, orang nggak tahu terlalu perubahan itu. Oh kita mau kenal sama dia, kita mau kenal. Amin. Jadi apapun yang orang mau lakukan, apapun yang orang mau perbuat, minta Tuhan pegang kendali. Biar orang mau bilang apa, mau dalam tanpa pekerjaan, mau di pelayanan, di keluarga, mau di masyarakat. Oh sana tidak benar, oh sana sesat. Ya pusing Bapak Ibu Saudara. Orang lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan menyampaikan hal yang dongeng. Amin. Jadi orang bersyukur saja kepada Tuhan ketika Tuhan mengangkat, ketika Tuhan memulihkan kehidupan orang. Jangan pernah merasa siap. Tuhan lama sekali diproses. Oh diam. Amin. Berarti apa yang orang pernah lewat di belakang harus bayar harga itu sama Tuhan. Murid-murid Tuhan ada pilih 12. Amin. Yang tidak salah pilih 12. Padahal banyak sekali dah ikut. Amin. Bapak Ibu Saudara. Cuma Tuhan pilih satu-satu. 12. Tepat itu Tuhan pilih. Tidak salah. Dari orang-orang mungkin yang zaman itu tidak terpandang, orang-orang sekolah, tapi Tuhan pilih. Terkadang orang-orang yang sudah dipilih, sudah diangkat Tuhan, banyak di luar sana, apalagi dong sekolah, tinggi sekali. Tapi saudara, kebenaran, orang cuma belajar kebenaran yang kebenaran, ya kebenaran begitulah. Orang lain menjudge ini, orang lain menjudge ini. Padahal orang berbagi. Amin. Mana di kamu sendiri. Tapi orang tidak menemukan pengajaran yang sesungguhnya dari Tuhan. Harus mengerti. Maya pernah pastor bilang, firman pastor bilang, umat binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Sama orang ketika ada seorang pejabat yang mana kenal pejabat sana ini? Tahu. Kenal nyanda. Percuma Bapak Ibu Saudara. Harus tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus. Amin. Dia terus bersyukur buat Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, di zaman itu Bapak nego dari Tuhan tuh. Bayangkan, masa biasa kan orang kalau mau bikin perahu, bikin kapal, bikin batra harus di dekat air. Kenapa bikin di gunung? Haleluya. Bikin di gunung Bapak Ibu Saudara. Supaya Tuhan mau melihatkan bahwa Tuhan itu menyertai-mu. Haleluya. Mari kita baca deh. Kita Bapak Ibu Saudara.
Kejadian 6 ayat 18. Haleluya. Ini orang-orang yang Tuhan angkat, ya. Termasuk orang yang ada di tempat ini. Ya. 1, 2, 3. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Haleluya. Cuma tersisa dari anak-anak, dari anak istri. Balik kasih Tuhan datang satu binatang. Tuh. Sampai hari ini ada anjing, ada buaya mungkin, ada ular. Banyak kan masih berpenghasilan. Tuhan pilih orang di luar di zaman itu. Ya mana di backing bahtera di atas begitu, nggak beres. Terkadang begitu. Memang orang mesti ikut Tuhan, mesti ada DP dapat dulu saudara. Amin. Ya. Mesti ada DP gila-gilaan sedikit. Mesti ada DP ekstremisme sedikit. Kalau orang tidak mau ikut Tuhan, tidak ada DP ekstremisme sedikit, sudah melihat begitu, miring dari pengajaran. Padahal dia yang miring. Karena dia tahu, karena dia tidak bertemu. Makanya perjumpaan pribadi, Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan mengubahkan pola pikir. Amin. Mengubahkan pola pikir kita. Orang di luar sana mau bilang, oh ini begini, ini begitu, nggak usah. Ingat. Makanya ketika masuk kanan, jangan keluar kiri, kita singgah. Masuk kanan, keluar kanan, supaya dia cuma bapak pantu, nyata singgah. Tidak jadi bumerang buat orang. Amin. Kalau di pengajaran begini, di pengajaran begini, ternyanyian tuh. Bukan itu sebagai pemimpin misalnya. Padahal sebenarnya orang yang salah kan belum tahu. Jadi terang bersyukur kepada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Bapak Ibu Saudara. Daud, Nuh, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Banyak tokoh kita. Termasuk ke-12 murid itu. Karena yang baru-baru itu tadi ya, Pak Pastor yang berbagi tentang Yudas pembahasan. Di luar sana, dia waktu itu dan tamang. Cuma lempar sedikit banyak, lempar 1.000 dong bagi kemana. Jadi kita bilang pada orang, mau nih tahu sob, kalau Yudas masuk neraka? Oh tahu, dia kan bunuh diri, masalah. Dia lebih telepon bagi tanya. Karena kurang bagi itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kita menang pergaulan. Ada bangun sebuah gereja, satu waktu ikut, satu lewat ikut. Oh, Bapak Ibu Saudara, di luar sana. Kita bilang kalau orang begitu, mau itu sama Yudas, hari-hari dari Tuhan, hari-hari mau beribadah 1 minggu, ibadah terus. Baru pulang mencinta orang. Sama ini Anda tuh. Bagaimana Tuhan mau angkat? Oh, kan Tuhan ada bawa patornya, Anda ini jangan diri. Orang tahu, tidak percaya kok. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Banyak di luar sana. Betul jam terjunan, dunia pelayanan, apalagi penginjilan Bapak Ibu Saudara. Mau baku apa? Memang. Lihat oh Tuhan yang bawa, bukan orang bawa nama Tuhan, bukan Tuhan yang bawa. Oke? Jadi orang bersyukur bahwa kalau Tuhan mengangkat orang, semakin orang di atas, semakin. Jangan ketika Tuhan bawa, kan bawa ikut oleh menanya. Tidak usah. Dia menjadi bawa. Nanti Tuhan yang promosikan. 1 kali ke-8 Tuhan promosikan. Daud Tuhan promosikan menjadi raja. Yusuf tuh jual, bayangkan kakak adik jual di rumah Potifar. Potifar ke istri mau coba Saudara. Tapi dong dapat mimpi. Tapi dia Tuhan angkat ini, Tuhan angkat. Bayangkan masuk jual ke siapa. Makanya orang ini Tuhan angkat. Dari kecil Tuhan bawa. Tidak ada pastoran, ada pastor kayak gitu. Itu talenta yang Tuhan berikan, itu hikmat yang Tuhan berikan. Tidak mudah, seorang pemimpin jadi harus menopang pastor. Dia pastor bilang, oh apa orang jadi cuma gini. Mengalir pastor, tenang. Tidak usah takut. Tapi kalau zaman ada begitu orang salah, malah ingin tahu.
Nah teman-teman selalu kalau kamu dapat mau sharing di rumah kopi. Sudah Jo, kalau kamu sharing di rumah kopi minum kopi, nggak usah sharing kebenaran, minum kopi Jo. Kamu sharing kebenaran dulu di satu tempat, membuat ceritanya usah minum kopi. Semua lain dia cerita bapak ibu saudara. Kalau lu tanya, sama-sama ada mentor begini, sudah di mana soalnya? Sudah bapak diam Jo, masih tetap di sini. Ini anak kemana-mana. Oh mana kok dia sharing, dia berbagi kok itu, tapi sudah dengar saja. Berarti kalau mau bapak paksa begitu, berarti ada yang nggak beres kamu nih. Jadi bersyukur bapak ibu saudara, orang hari ini, detik ini masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Walaupun cuma sedikit, tetap orang bersyukur. Men, yang kata orang menjadi barometer, tempat menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Di tempat di mana orang bekerja, jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Bermasyarakat, bergereja, berjemaat. Tuhan mengangkat orangnya dengan percaya. Yang ada mati COVID ini bukan cuma 3 ekor, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi orang masih disisakan Tuhan untuk melaksanakan pelaksanaan firman yang kuat di akhir zaman. Hanya membuat Tuhan untuk terlibat dalam politik. Banyak. Politik Maksudnya Bapak Ibu Saudara. So di gereja pakai nama gelar STH, MTA, STL yang sedang mencoba. Itu yang saya bilang waktu itu. Dalam pikir Tuhan yang membawa. Orang harus peka dengan hal itu, jadi kita harus bisa melihat. Ini Tuhan yang bawa atau dia bawa Tuhan. Dia terang bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai, akan memberkati orang sampai hari ini. Beri kesehatan, kekuatan. Memang ada pergumulan. Mengikut Tuhan memang ada pergumulan, besar sekali. Maka kalau dengan Tuhan, aman-aman saja. Jadi ini kalau mengikut Tuhan dari Melista. Terkadang Tuhan rupanya anda, malah Tuhan bilang, salikile. Kalau orang tak taat, bebas. Tokoh-tokoh kita yang Tuhan angkat, sabar dan setia. Orang yang Tuhan alami tidak sebanding dengan apa tokoh-tokoh kita alami, termasuk murid-murid Tuhan. Siksa waktu itu sekarang. Tadi malam kita ceritakan teman keluar rumah, orang di luar sana, untuk mau ibadah, itu susah siap. Orang membongkar di tempat ibadah. Tapi orang tetap setia pada Tuhan. Karena orang tahu satu kali kelak Tuhan akan angkat lagi. Karena begitu, mengikut Tuhan seperti itu. Jangan mengikut Tuhan maunya sedap terus. Kalau ikut Tuhan nyari sedap. Ketika orang berdoa, Tuhan nak jawab puji Tuhan, Tuhan jawab haleluya. Jadi mesti bersyukur kepada Tuhan ini. Nah, Tuhan selalu menyertai, bahkan Tuhan selalu memberkati kita. Oke, selesai saya katakan kepada pastor. Oke, terima kasih ya. Baru kali ini Brother Stephen khotbah nggak sampai 10 menit. Ini kilat khusus. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kebenaran firman Tuhan itu bukan karena coba ya kita berkhotbah. Oke, guys, ini yang dimaksud Tuhan adalah guru besar semua. Berarti menunjukkannya kepada Tuhan yang mana? Soalnya Brother tadi kan berpijak dalam perjanjian lama. Des Tuhan guru besar semua itu disebut sebagai Yod-He, Vav-He. Ya. Yod-He, Waw-He. Itu sama ya. YHVH sama dengan YHWH. Jadi Tuhan huruf besar semua.
Nah, kalau kita korelasikan dengan BB, maka itu akan ketemu Kyrios. Ya. Jadi perhatikan ya, Kyrios. Kyrios itu dalam bahasa Yunani itu Tuhan. Ya. Tapi lain menerjemahkannya Tuhan. Ya. Itu merupakan sinonim dengan kata Adonai. Ya. Kata Adonai Tuhan. Ya. Itu sebutan pengganti bagi Yod-He, Vav-He. Itu sebutan Tuhan. Orang Israel begitu menghormati tetragrammaton 4 konsonan, ya, sehingga mereka menyebutnya Tuhan, Adonai. Ya. Kata Yod-He, Vav-He itu diucapkan setahun sekali dalam ibadah Yom Kippur. Ya. Itu hari raya besar orang Israel. Ya. Itu cuma setahun sekali. Dan kalau ada jemaat yang payah kiri mati kanan, ya, dengarnya payah, habis itu imam besar ngomong Yahweh atau Jehovah, orang tanya, tadi ada bilang apa? Ya. Jadi sang imam besar akan menjawab Jehovah. Ya, itu cara pencegahan mengulangi kata Jehovah itu, karena begitu sakralnya. Mereka yang membuatnya jadi sangat sakral. Kemudian ada hujatan yang overdosis di dunia Facebook, di TikTok, ya, di medsos, bahwa Yahweh itu iblis katanya. Ya begitulah kalau orang-orang berhujat. Yahweh itu merupakan bentuk konstruk dari Ehye Asher Ehye. Orang yang belajar tahu, ya, orang yang belajar harus tahu. Ehye Asher Ehye, aku ada yang aku ada. Ya. Dan ketika kita berkutat dengan dunia teologi tentang teologi proper, ya, tentang teologi tentang Tuhan pencipta, maka kita harus tahu asal muasalnya. Kekristenan itu berasal, ya, bertanggal dari Yahudi, ya, Israel. Yesus itu orang Israel asli, ya, tidak ada campurannya. Ya. Dia datang dari sana. Ya. Jadi harusnya kita ke akar Ibrani. Apa yang disembah oleh orang Ibrani, itulah yang kita sembah, ya, karena akarnya dari sana. Ya. Cuma orang Ibrani atau Israel sampai sekarang belum percaya bahwa Yod-He Vav-He itu sudah datang. Mereka masih tunggu-tunggu nubuatan. Nubuatan sudah digenapi. Ya. Dia mengatakan bahwa aku sendiri. Di mana itu? Dia sendiri yang datang, bukan utusan. Ayo belajar mengingat. Ya. Yesaya berapa? Yesaya 63 ayat 9. Tolong dibuka. Tolong periksa ya. Tolong periksa, oke. Yesaya 63 ayat 9, mari kita akan baca bersama. Oke, 2, 3. Dalam segala kesesakan mereka, bukan orang buta atau utusan, melainkan Dia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dari
Ia mengangkat dan menggendong mereka sebelum zaman dahulu kala. Nah, dia ini siapa sih yang dipanggil dia? Yahweh. Dia itu Yahweh, Yod-He-Vav-He. Orang Israel memberi predikat atau menyebutnya Bapa. Tolong diperhatikannya, ini logika linearnya ya, karena akarnya memang dari Israel. Baca di ayat 16. Baca ayat 16. Lanjut saja ke bawah. Perhatikan di sini. Ya, oke, mari kita baca bersama. 2, 3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengetahui kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Namamu ini bukan dimaksud nama pribadi, tapi panggilanmu, predikatmu ialah penebus kami. Sang penebus sudah lahir. Nama pribadinya Yesus Kristus. Oke, dia yang disebut Immanuel. Mari kita lihat nubuatan. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Oke, mari kita baca 2-3. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Immanuel. Ya. Lalu malaikat Tuhan datang 735 tahun kemudian kepada Maria, ya, dan memberitahu bahwa kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya disebut Immanuel. Matius pasal 1 ayat 20 atau 23. Tolong lihat, betul nggak? Matius 1 ayat 23 kali ya. Matius pasal 1. 23. 23, coba lihat, betul nggak? Sesungguhnya Ya, oke. Oke, 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menjadi Immanuel, yang berarti Iya. Immanuel terdiri dari dua kata, Im dan El. Ya. El itu bentuk tunggal yang diartikan dalam bahasa Indonesia Allah huruf besar awal. Ya. Makanya Torah ini, lain ini membingungkan semua pembaca. Ya. Allah, ya, itu bentuknya singular, tunggal, Immanuel. Im dalam bahasa Ibrani itu ada di dalamnya ada kata amam, ya, artinya menyertai. Dia menyertai secara tersamar dan secara tersembunyi. Dim dan hidden, ada dua kata dalam, ada dua pengertian dalam kata amam. Ya. Jadi kapan Yesus itu tersamar? Kapan El itu tersamar? Gitu. Nggak usah ngomong Yesus dulu. El itu anak itu yang disebut Immanuel, kan sudah lahir. Dan nama pribadinya Yesus, tapi dia dipanggil Immanuel. Nah, Immanuel itu tersamar, artinya satunya tersamar. Kapan dia tersamar? Mari kita belajar menalar ya. Waktu dia dalam keadaan kenosis, dia melakukan pengosongan diri.
dia tampil lemah lembut, dia rakyat jelata, dia anak tukang anak tukang bangunan kenek, ya, itu tepat, bukan tukang kayu. Ya. Itu Timorea, itu artinya kenek bangunan. Oke ya. Nah, makanya orang-orang tidak percaya, bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak percaya. Ya. Masa, ya begitu, masa bohong. Nah, itu yang dikambing, dia tersamar. Setelah itu dia melakukan tugas, semua penebusan, penyelamatan, pengampunan dosa, pengudusan sudah selesai. Dia di atas kayu salib, dia bilang apa? Tetelestai. Artinya, Brother? Sudah? Ya, sudah diselesaikan. Orang harus presisinya harus tepat ya. Sudah diselesaikan. Jadi tugas itu sudah diselesaikan. Masih ada tugas yang belum selesai sampai sekarang. Ayo, kenapa? Tugas yang belum selesai dan sementara diselesaikan, sementara dilaksanakan. Apa ya? Kita coba arahkan supaya orang-orang ini bisa jadi apologis, ya, pembela kebenaran biblikal. Jadi yang sampai sekarang belum selesai atau yang sedang dilakukan adalah didaktisnya. Kalau kurang mengerti didaktis, itu adalah pendidikannya. Mari kita buktikan. Titus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ayat 11 sampai 14. Titus 2. Oke, mari kita baca bersama. Oke, 2-3. Karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia. Mari orang belajar untuk menghilangkan kata Allah. Karena Allah ini milik mereka, pulangkan saja ya ke tanah suci, ke tanah Mekah. Ya, jadi kita pakai teos ya, karena transliterasinya memang begitu. Oke, 2-3. Karena kasih karunia teos yang menyerahkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang terus dan penulisan yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Orang masih sementara sekolah ini, dia punya lektornya adalah Yesus Kristus. Orang yang mengajar ini jomos jomos. Jadi dengan kalau jomos jangan mampu puji kok. Berapa pecah kaki-kaki, PHK. Jadi tugas didaskalia, didaktisnya belum selesai. Pengampunan dosa sudah dilakukan sekali untuk selamanya.
berhenti coba bateria minta ampun. Ya. Jadi kalau ada orang yang hari-hari, Bapa kami yang di surga, ampunilah kami. Kalau Bapak bisa audible, bisa kasih suara dengar langsung di kuping, kita pasti udah dengar. Itu peristiwa 2000 tahun yang lalu kurang lebih, itu apa kan? Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka. Yesus tidak memohon ampun. Kalau mendengar baik-baik, Yesus tidak memohon ampun bagi kita. Mari kita buktikannya supaya yang baru masuk, jangan sampai keluar ke sana kau bilang ini sudah ada sesuatu. Coba cari itu, Bapak ampunilah mereka. Kita periksa tensisnya. Ya, orang mesti lakukan kritik teks ya, karena orang sehat pasti waras. Gimana? Ya, Lukas 23 ya. Lukas berapa tadi? 23 Ayat 4. Lukas 23 ayat 24. Oh, ini berapa sih Lukas ini tahu apa? Lukas 23. Ini sudah salah ini. Betul ya? Ya. Yang salah ini. Ini pilih dan masuk 34. Oke, mari kita lihat tesisnya supaya kita mengerti 34. Ya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Nah, coba lihat dibahas di Yunaninya, ampunilah, forgive. Ini forgive. Ini bahasanya apa? Apes. Tesisnya? Auris imperatif. Second person singular. Ini imperatif. perintah. Ini perintah. Disuruh. Dia suruh Pak Bapak ampuni. Bukan mohon pengampunan, bukan. Ampuni, kenapa? Karena dia sudah lunas membayar. Dia sudah lakukan apa yang disebut tetelestai. Sudah diselesaikan. Jadi dia perintah. Dia sudah selesai, Pak. Dia perintah, Bapak ampun. Perintah. Itu bentuknya auris sudah terjadi. Pemberlakuannya tanpa batas. Jadi kalau kita tiap kali berdoa, Bapa kami yang di surga, aduh kesian itu martir mau turun dari surga kesian. Kita sudah lakukan itu. Disuruh naik salib ulang. Sudah naik ulang. Bagi ulang perubusan. Ya. Sebab kalau nyanda, sesedikit di dalam dosa, Yesus sesedikit naik salib. Orang lihat alasannya ya. Supaya jangan dari sekarang cerita Ibrani 9 ayat 25 tolong itu Ibrani 9. Oke, kalau itu naik dulu dia belum sampai ya. Nah, maksudnya ke bawah lagi, ke bawah maksudnya ya, 27 ya, sebab jika demikian ya ini sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya
Coba ayat 5. Ya, Yesus itu bagaimana? Ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Karena untuk pengampunan dosa, coba naik ke atas apa ya? Ke ayat 22 kalau nggak salah ya. Sebab coba. Jadi segala sesuatu ya, dan hampir betul. Dan perhatikan ini, mari kita baca 2-3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau minta ampun berarti bilang begini, darah, yuk darah. Karena pengampunan tidak mungkin diberikan tanpa penumpahan darah. Berhenti Jo, masih ingat Tuhan. Saya sedikit minta ampun. Atau kita ampuni. Kau main. Jadi kalau begitu kita harus bikin apa? Orang masih bisa berbuat dosa nggak? Masih bisa nggak bro? Ya? Masih bisa? Ya, itu masih pasti palingan. Ada orang bilang begini, kecuali dosa yang tidak sengaja, aduh kasihan. Banyak dosa itu orang sengaja bikin. Betul kan? Pendeta satu kali cuma berbuat dosa. Banyak pendeta yang cepat rugi. Jadi janganlah kita mendesain suatu statement berdasarkan asumsi kita. Kebenaran sendiri. Bes kalau orang buat dosa karena memang orang masih lepeh, ya, orang hanya perlu apa? Ayo, datang di bawah kaki Yesus, kemudian aku dosa. Kalau Yesus pegang martelo, semua toki sedikit menapa mana? Mereka sedap ya sedikit. Jadi kita begini apa? Mengaku. 1 Yohanes 1 ayat. Tahu mengaku, tanya ayat yang tahu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba orang baca bersama-sama ya. 2-3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Cukup mengaku, ya, itu anak mama ya. Ya, kalau itu anak mama bikin salah, karena laki-laki kan nomor 2 dia, toh. Ya, kalau dulu dia berarti hati-hati. Ya. Nah, kalau dia bikin salah, kira-kira diajarkan seperti apa? Datang mengaku atau datang minta ampun? Kalau masih ajar minta ampun, itu penyesalan. Jadi kalau dia salah, ajar dia untuk mengakui kesalahannya. Mengaku, Jo. Kenapa kita harus mengaku? Ayo, orang saya coba kita berpikir ya, menalar ya, supaya jangan terima mentah-mentah. Ya. Sebab bisa saja saya juga bisa jadi tegesan, bisa saja. Ya. Jadi kenapa kita mesti mengaku? Kita mengaku untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Bukan sebaliknya. Tolong dipahami.
Karena kita yang bersalah. Bapak di surga pernah buat salah nggak kata orang? Ya pernah. Jadi kita mengaku, kita bilang Bapak Yesus, kita sudah salah ngomong. Itu untuk memulihkan kita, bukan untuk memulihkan dia. Bukan. Kita memulihkan diri kita sendiri yang selalu salah tingkah, supaya si iblis tidak mendapat kesempatan. Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Kerjanya iblis apa hari-hari? Kerjanya itu apa? Menuduh. Ya. Menuduh. Apa dia punya bahasa Inggrisnya? Baik. Accusation. Jadi bekerja hari-hari begitu. Jangan karena beri kesempatan, sebab kalau nyanda dia akan tuduh penganan. Lihat tuh, lihat. Dia pakai dia punya kurcaci yang Pak Erik suka bilang itu. Ya, untuk menyebar isu. Dia kasih isu semua. Lihat nama Ivan memang Ivan. Ya, kalau muncul dia muncul. Ya. Dia itu tidak dapat diramal. Gitu. Hujan dapat diramal. Hujan. Ivan. Kali-kali dia muncul. Ivan ada. Jadi kalau Ivan ada muncul tiba-tiba, keyboard jalan. Kalau Ivan lagi vakum, itu keyboard vakum juga. Ya. Jadi kita hanya diajar untuk apa tadi? Mengakui. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Masih boleh nggak kita berbuat dosa? 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Mari baca bersama-sama 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. sampai 2. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. Oke. Ya, kita baca ramai 2, 3. Anak-anakku, hal ini dituliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tolong diulangi. Jangan berbuat dosa. 2, 3. Jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Jadi kalau kita buat dosa, ada Yesus. Bahkan memang kita sengaja berdosa. Betul tak? Siapa di sini yang menyangka diri kita tidak sengaja? Kalau kita buat dosa, kita tidak sengaja. Coba. Ayo berani. Kalau kita berbuat dosa, itu sebenarnya kita tidak sengaja. Jadi, ya Tuhan kepatakan kita kaki, dia tidak sengaja. Ulah lagi. Jadi kalau kita buat dosa, kita punya pengantara. Lalu ada orang yang suka memancing di air yang keruh. Oh, kalau begitu orang buat dosa ya.
buat dosa. Oke, silakan. Silakan. Saya mempersilakan Ivan bikin dosa. Bikin banyak itu. Gak apa-apa kok. Sebab ada firman mengatakan, barang siapa yang kukasihi, Yang kutegur dia kutegur, dan kuhajar. ya masih bagus kalau kuhajar dan kubelungku. Tetapi akan juga kalau dipelungku. Jadi janganlah mencobai Tuhan. Jangan. Lagi dicoba di jembatan. Jadi kalau dia mengangkat, ya kalau jatuh, dia angkat ulang. Jatuh ulang, dia angkat ulang. Jatuh, dia angkat. Anda suka diangkat ketika jatuh atau suka dapat skop? Betul tak? Kalau khotbah keras radikal seperti itu dari tadi memang kalau mantan polisi begitu. Apalagi kalau pasukan Gegana pun Densus 88 D1 ya. Jatuh kan jatuh saudara yang jatuh terus siap-siap mau stop itu yang mau angkat. Kalau Tuhan punya sabar itu hanya hitung sendiri habis Abu orang Abu Dubika Jadi memang dia yang senantiasa mengangkat. Seberapa kali kita jatuh, sedemikian banyak juga dia mengangkat. Dan kasihnya tidak pernah dikurangi. Hyper grace itu tetap berlaku. Ya, kemarin ada Islam yang tanya, ajaran hyper grace ini bagaimana Pak mengerti? Ya, yang lebih menyedihkan Islam kalau tanya sih oke saja, tapi ada pendeta PPDI yang tanya hyper grace itu sesat. Jadi bagaimana ini Pak? Ramai. Ya kalau Tuhan punya sabar itu jengkal, aku semua itu pendeta PPDI rata tanah, ya, rata kap memang habis. Jadi senang ini sebut ini DPD ini ya, karena DPD ini banyak apa lebus, tahu lebus? Lagi drama. Iya, tahu lebus nggak? Tahu kan? Banyak. Kalau lemus yang lamu itu kurang kakak adik. Ya lemus yang lamu, cocok tuh? Ya. Ngomongnya wow hebat. Kalau keselamatan itu tidak permanen, tidak sekali diselamatkan tetap diselamatkan, itu pendeta-pendeta GPDI hitung jari masuk surga. Hitung jari kalau ada ya. Jadi bersyukurlah ini kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hiperbalonta itu ditumpahkan tanpa batas, tidak ada syarat, karena dia adalah sumber yang tak terbatas. Kasih itu, ya, cuma kesian kita sampai sekarang belum dilantik. Jadi kita tidak dapat kasih karunia dari, ya. Cukuplah kasih karunia yang mungkin mereka belum begitu. Cukuplah kasih karunia, no problemo. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah ini yang dapat saya sampaikan. Sudah dapat mengerti nggak? Ya, saya bersyukur kalau boleh bingung-bingung. Ya, karena satu saat kalian akan mengerti kalau ikut terus ya.